Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu saudara sekalian, dulu ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mughaffal. Mukanya itu kelihatan murung terus, mukanya kelihatan sedih terus. Abdullah bin Mughaffal. Satu waktu dia ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang, "Ya Ibnal Mughaffal, kenapa saya liatin muka kamu tuh murung terus? Kayak sedih terus gitu." Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya itu punya beban yang membuat saya tuh punya masa lalu yang membuat saya nggak bisa seneng. Tiap kali inget masalah tersebut, wahai Rasul, saya sedih, saya beban." Nabi tanya, "Boleh cerita Ibnul Mughaffal?" "Rasul, dulu itu kan belum ada Islam nih, kau belum terutus. Kami ini, wahai Rasulullah, di qabilah kami punya kebiasaan membunuh anak perempuan-perempuan kami. Malu Rasul kalau punya anak perempuan. Satu waktu saya itu keluar kota untuk berdagang. Keluar kotanya bertahun-tahun buat, ya kayak kalau orang zaman sekarang mungkin jadi TKL gitu ya, kerja di luar negeri gitu, buat dagang cuman waktu itu. Jadi kayak dagangnya keluar negeri, lama banget tinggal di sana, sampai sudah dagangnya selesai di sana gitu, pulang ke negerinya." Dia bilang, "Masa itu saat saya berangkat itu istri saya sedang mengandung. Pulang-pulang ternyata anak saya adalah perempuan. Umur 6 tahunan gitu, 5-6 tahun. Dia bilang, istri saya sudah membesarkan anak tersebut sampai jadi anak yang cantik, jadi anak yang menyenangkan, jadi anak yang lucu. Tapi kan masalahnya dia perempuan. Saya bingung, mau saya bunuh nih anak, nggak tega, kesian. Tapi mau saya nggak bunuh nih anak, malunya luar biasa. Saya kayak nggak punya muka buat ketemu sama teman-teman saya, ya Rasulullah." Bu, Kak, Dek, alhamdulillah nggak sih kita nggak tinggal di masa tersebut? Alhamdulillah kita nggak lahir di masa tersebut. Hubabah Nur tuh pernah cerita, perempuan di zaman itu kalau dibiarkan hidup, bahkan diperistri sekalipun, itu
bukanlah kehidupan yang layak. Perempuan tuh nggak boleh ketawa apalagi sampai kelihatan giginya di hadapan suaminya. Hubabah bilang, kalau ada perempuan kedengeran ketawa, cekikikan gitu di depan suaminya, suaminya boleh cabut satu gigi dia. Gimana menurutmu? Apa enggak ompong semua nih kita nih? Alhamdulillah kita enggak hidup di zaman jahiliyah. Alhamdulillah kita hidup jadi umat Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, di banyak tempat perempuan sampai dengan sekarang masih dihinakan. Di Jepang, di masa 50 tahunan, perempuan itu disuruh ngikat kaki biar kakinya kecil-kecil. Di beberapa tempat yang lain perempuan itu disuruh manjangin telinga. Coba aja lihat budaya-budaya yang menyiksa perempuan-perempuan. Kita dimuliakan dengan Nabi Muhammad. Abdullah bin Mughaffal kemudian bercerita, saya nggak tahan dibully ya Rasulullah. Saya nggak tahan laki-laki memandang saya, ngelihatnya kayak yang dia nggak berani bunuh anak perempuannya, dasar pengecut. Dia nggak punya nyali buat menguburkan anak perempuannya, dasar cemen. Semacam itulah. Saudaraku sekalian, dia bilang sampai saya nggak tahan Rasulullah. Orang tuh sampai nggak mau beli dagangan saya, tidak menerima saya di kalangan masyarakat ketika keadaan tersebut terjadi. Hingga akhirnya saya menguatkan diri. Saya bilang sama istri saya, dandanin anak kita. Istri saya udah paham, kalau mau dikuburin tuh didandanin dulu. Istri saya kemudian pegang-pegang baju saya, dia bilang tolong jangan, jangan kuburin anak kita, jangan kuburin anak kita, apapun, kamu mau suruh saya apapun, tolong jangan bunuh anak kita. Tapi saya sudah gelap mata, saya nggak sanggup mendapatkan pembulian, saya nggak sanggup menghadapi masyarakat, tuntutan di masyarakat. Sehingga akhirnya saya bilang sama dia, cepetan. Sesudah anak saya didandanin dengan linangan air mata dari ibunya, saya pun kemudian membawa anak saya pergi ke daerah yang memang biasa orang tua nguburin anaknya daerah tersebut. Ada kayak semacam tempatnya gitu, kayak sumurnya gitu. Dia bilang saya bawa anak saya. Anak saya nggak tahu apa-apa. Dia bilang sampai di tempat tersebut, saya mulai menggali. Saya mulai bikin galian di daerah itu. Kayak ada kubangan besar gitu, memang biasa tempat orang nguburin anak. Tapi ya perlu digali tetap. Dia bilang waktu saya gali itu, sempet anak saya berhentiin saya.
"Ayah, sebentar ya." Saya pikir kenapa? Dia bilang, "Ayah, saya bersihin dulu tanah di jenggot ayah. Ayah kotor, dibersihin." Dia bilang, "Saya tuh hampir nggak sanggup ngerjainnya. Saya rasanya pengen saya peluk tuh anak, saya mau pulang aja." Tapi saat itu juga kebayang wajah-wajah teman-teman saya, wajah orang-orang di kampung saya yang meneriaki saya dengan ucapan-ucapan yang gak sanggup saya pikul ya Rasulullah. Hingga akhirnya saya lanjutkan juga sampai ketika tempatnya sudah cukup, saya seret anak saya buang anak saya. Anak saya teriak-teriak, saya mengatakan, "Dayatul amanah ya abuy, dayatul amanah." "Kenapa saya dibuang, Bapak? Kenapa saya dibuang?" Dia nangis kejer, saya segera ambil tanah-tanah di sekitarnya, saya timbun anak saya kuburkan anak saya sampai suaranya tidak lagi terdengar. Ya Rasulullah, Engkau kemudian hadir. Engkau kemudian menyampaikan kepada kami betapa kemuliaan anak perempuan. Setiap kali saya teringat wajah anak saya, rasanya saya tidak bisa memaafkan diri saya ya Rasulullah. Itu sebabnya mengapa Engkau melihat saya selalu murung wahai Rasulullah. Ibn Mughaffal kemudian terdiam. Diusapnya air matanya. Dicerita sambil nunduk gitu kan, nggak lihat muka Nabi Muhammad. Selesai diusap-usapnya, dia sekarang bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Kamu tahu, Nabi Muhammad sedang menangis terisak-isak sampai air matanya jatuh dari sela-sela jenggot beliau. Nabi terisak-isak menangis, nggak berhenti Nabi Muhammad menangis. Sampai ketika beliau sudah mampu mengendalikan tangisnya, beliau berkata kepada Ibn Mughaffal dengan suara parau dan dengan kemarahan. Kata Nabi Muhammad, "Lau kuntu nabiyan fi dzakal waqt ya ibnal Mughaffal, la uqimul hadd 'alaik." Wahai Ibnul Mughaffal, andai aku sudah menjadi nabi pada saat itu, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu menguburkan putrimu, wahai Ibnul Mughaffal. Andai aku nabi pada saat itu, andai aku telah menjadi nabi pada saat itu, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu menguburkan putrimu, wahai Ibnul Mughaffal. Saya lama mikirin ucapan Nabi ini. Kenapa Nabi nggak bilang, "Udahlah Ibnul Mughaffal, yang lalu biarlah berlalu." Bagaimanapun kita dalam Islam
Allah memberi cahaya kepada kita. Enggak gitu. Enggak gitu. Nabi mengatakan yang seperti itu. Karena Nabi Muhammad cintanya kepada kita umatnya. Cintanya kepada kita kaum wanita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Perhatian para orang tua. Kamu jangan enak-enak aja jewer anakmu, mukul anakmu, marahin anakmu, ngata-ngatain anakmu. Ingat ucapan Nabi Muhammad. Andai aku ada pada saat itu, kata Nabi, aku akan menguburkanmu sebagaimana kamu menguburkan putrimu. Artinya, andai saya ada, kata Nabi nih, kamu jewer putrimu, aku akan jewer balik kamu. Kamu pukul anakmu, aku akan balik pukul kamu. Kamu marahin anakmu, aku akan balik memarahimu. Karena anakmu bukan hanya anakmu, ia adalah umat Nabi Muhammad. Sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya, kepada anak-anakmu sebagai umatnya, kepada orang tuamu sebagai umatnya, kepada suamimu sebagai umatnya, luar biasa. Kamu sama suami juga jangan seenak-enaknya. Kamu katain, kamu omelin, kamu tuntut, kamu gak bukain pintu. Ingat Bu, Kak, Dek, Nak, selain dia suamimu, dia umat Nabi Muhammad. Nabi sayang sama dia, Nabi sayang sama dia. Allah sayang sama dia, dia hamba Allah. Saya pernah baca satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ayu mamri'in bata kalan min syughlih bata maghfuran lah. Kalau ada seorang laki-laki tidur malam dengan lelap karena seharian bekerja untuk menafkahi istri dan anaknya. Seorang laki-laki tidur malam, mungkin ngorok karena kecapean sepanjang siang, ngojek sepanjang siang, kerja sepanjang siang, dagang. Kelelahan dia bekerja, bukan buat Allah kerjanya, untukmu dia bekerja. Bata maghfuran lah, dia tidur dalam keadaan dosa-dosanya berguguran dari tubuhnya. Allah aja ngelihat dia nggak tega. Allah ngelihat dia, Allah ampunin dosa-dosanya, padahal dia kerja bukan buat Allah, untukmu. Bisa-bisanya kamu omelin dia, bisa-bisanya kamu tuntut dia, bisa-bisanya kamu sakiti hatinya. Ayolah, kita bisa jadi umat Nabi Muhammad yang solehah. Kita bisa lebih baik daripada itu, teman-teman. Kita bisa buat bagusin ucapan kita. Kita bisa buat jaga akhlak kita. Kita bisa buat ngomong yang enak-enak aja sama orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah.
Sallu ala Nabi. Nabi Muhammad sudah memuliakan kita. Dari perempuan yang boleh dibunuh, boleh dikubur hidup-hidup. Dari perempuan yang enggak boleh ketawa di hadapan suaminya. Dari perempuan yang dianggap setengah barang. Jadi kamu tuh perempuan-perempuan yang bangun di waktu malam, sujud, melangitkan doa, sebut-sebut nama Allah, sholawatan kepada Nabi Muhammad. Auratmu terjaga, bahasamu indah, suamimu sayang, orang tuamu sayang, kalau punya anak-anakmu sayang. Betapa mulianya dirimu. Dari seseorang yang boleh dikubur menjadi seseorang yang al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bisa jadi orang-orang yang mendatangkan surga bagi keluarganya. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kata Nabi Muhammad, dunia ada kesenangannya, ada surganya. Sesurga-surganya dunia adalah istri yang solehah. Dari seorang perempuan yang gak boleh ketawa di hadapan suaminya, menjadi seorang perempuan yang membawa surga bagi suaminya. Suami suruh ngeliat istri, itu adalah surga bagimu, kata Nabi Muhammad SAW. Kurang apa muliamu teman-teman? Kurang apa muliamu? Sampai Nabi Muhammad bilang, ahsanukum li ahli, wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian kaum laki-laki adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Dari seorang perempuan yang gak dianggap, dari seorang perempuan yang bahkan laki-laki itu gak boleh gitu ngobrol sama dia, ketawa sama dia, bercanda sama dia gitu. Kayak dianggap sebagai perempuan, laki-laki yang gak punya harga diri. Kalau bicara sama perempuan, menjadi seorang perempuan yang kadar keimanan suaminya, kadar nilainya di sisi Allah tergantung dari bagaimana cara lelaki tersebut memperlakukan dirimu. Kurang mulia apa? Jadi patokan Allah menilai laki-laki. Katanya Nabi Muhammad, yang terbaik nih di antara kalian bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak puasanya, tapi yang paling baik sama istrinya. Kamu sebagai istri jadi tolak ukur Allah menilai para laki-laki. Kurang apa mulianya coba? Kurang apa mulianya coba? Maka teman-teman, nahnu qaum, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, a'azzanallah bil Islam. Kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kita ini orang-orang yang dimuliakan di atas muka bumi ini karena Nabi Muhammad.
Kata Sayyidina Umar, kalau kamu nyari kemuliaan bukan dalam Islam, kalau kamu nyari kemuliaannya bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari menjadi umatnya Nabi Muhammad, bukan dari menjalankan syariat agamanya Nabi Muhammad, adzallakumullah, pasti kalian akan dihinakan oleh Allah. Kamu udah dimuliain sama Nabi Muhammad. Kita nih bukan siapa-siapa tanpa Nabi Muhammad. Kemudian jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau kamu nyari kemuliaannya bukan dari Nabi Muhammad, kamu akan dihinakan sama Allah. Lihatin aja. Kalau saya cantik, saya akan mulia. Hidup saya bakal senang. Oh gitu. Coba aja. Cantik, buka-buka aurat, terbuka-buka aurat kamu, jadi genit di hadapan laki-laki. Coba aja liatin, mau jadi apa kamu? Adik-adik, mau jadi apa kamu? Kamu mikir gampang nih, cakep bisa jadi punya banyak duit, godain aja om-om. Mau kayak gitu dek, kamu pikir jalan hidup kamu. Liatin. Hanya akan dihinakan di dunia sebelum kelak dihinakan di akhirat nanti. Enggak di situ. Jalan muliamu tuh enggak di situ. Kamu pengen jadi seseorang, ikuti seseorang yang paling seseorang yang paling mulia. Ikuti beliau yang bukan sembarang beliau, teman-teman. Ikuti bagindamu Nabi besar Muhammad yang udah pasti sayangnya sama kamu luar biasa. Enggak hanya dibikin sebagai komoditas, enggak hanya dibikin sebagai target pasar. Kalau kamu lihat tuh iklan-iklan tuh, kalau kamu cantik, kalau kulitmu mulus, kamu akan dicintai, kamu akan hidup bahagia. Emang iya? Enggak. Kamu hanya dibikin sebagai target pasar mereka. Kalau kamu pakai baju kayak begini, kalau kamu pakai pakaian seperti ini, kamu akan disayang orang, kamu akan disenangi orang, kamu akan dicintai orang. Emang iya? Enggak, kamu hanya dibikin sebagai target pasar mereka. Enggak ada. Mulia itu ada pada Nabi Muhammad. Mulia itu ada pada mengikuti jalan Nabi Muhammad. Mulia itu ada pada hatimu saat di dalamnya punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Mulia itu ketika dalam keadaan apapun hatimu selalu tersambung dengan Nabi Muhammad. Itu baru mulia. Perempuan mulia, perempuan yang menjaga syariat agama Nabi Muhammad. Bu, kamu punya suami, Kak, Mbak, Dek. Kamu punya suami tapi kamu mau masih WhatsAppan, teleponan sama laki-laki yang lain? Menurut kamu apa? Jika bukan menghinakan dirimu sendiri. Tapi ustazah, suami saya duluan yang kayak gitu. Dia punya istri tapi dia masih WhatsAppan sama perempuan lain. Dia masih teleponan sampai malam-malam sama perempuan yang lain. Jangan lihat perlakuanmu sebagai caramu untuk membalas dia. Urusan akhirat itu ditanggung masing-masing. Dengarkan saya wahai muslimah. Bagaimana hatimu
kamu mampu untuk kamu jaga. Seperti itulah nilaimu di sisi Allah, seperti itulah nilaimu di hadapan Nabi Muhammad. Yang pinter jaga hati, Dek. Yang pinter jaga hati, Bu, Kak, Mbak. Hidup ini bukan cuman sekedar ada yang mau transfer nih sama saya, bukan. Hidup ini bukan sekedar ada yang mau ngasih hadiah nih sama saya, bukan. Hidup ini adalah tentang menjadi umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad memandangmu dengan pandangan penuh cinta. Pantaskan dirimu untuk itu. Pantaskan dirimu untuk itu. Pantaskan dirimu untuk bisa dipandang sama Nabi dengan pandangan penuh kasih sayang. Nabi senang pasti sama perempuan-perempuan yang tetap bisa jaga diri walaupun ada kesempatan. Senang Nabi pasti sama perempuan yang digodain sama laki-laki, akan tetapi dia istiqomah menjaga dirinya. Nabi pasti sayang sama perempuan-perempuan gak punya suami, dia masih belum menikah, teman-teman yang godain dia. Ada banyak laki-laki yang suka ngasih hadiah dari bunga, coklat, hadiah-hadiah yang lain, tapi dia tetap tidak tertarik kepada yang haram karena dia sibuk mencari-cari cintanya Nabi Muhammad. Dia sibuk mencari cintanya Nabi Muhammad. Cintanya Nabi Muhammad bukan hanya halal tapi memuliakanmu. Jangan tertarik pada cinta yang haram. Jangan tertarik pada cinta yang haram. Tinggalkan pacaran. Ia hanya akan mendekatkanmu kepada perzinaan. Jaga hatimu, yang pinter jaga hati, yang pinter jaga hati. Biar Nabi Muhammad sayang padamu, biar Nabi Muhammad berkenan memandangmu dengan pandangan kasih sayangnya. Nasibmu bakal mulia dunia maupun akhirat. Kalau dalam hatimu ada Nabi Muhammad, di dunia bakalan senang. Kalau kamu dalam hidup jagain ajaran Nabi Muhammad untuk kamu praktekkan, hidupmu bakal bermakna. Cobain aja. Sholat kamu jaga, sholat sunnahnya kamu jaga, Qur'annya kamu baca, sholawatan gak kamu tinggal, seneng hadiri majelis-majelis ilmu, atau sekurangnya mendengarkan kajian-kajian yang baik. Kamu ganti yang jelek-jelek dengan yang bagus-bagus. Kamu ganti ajaran orang-orang lain dengan ajarannya Nabi Muhammad. Kamu praktekkan dalam kehidupan kamu. Lihatin.
Tambah hari hatimu tambah benar, hatimu tambah bersih, hatimu tambah seneng. Kamu jadi tambah ngerti bagaimana cara menjalani kehidupan. Bangun tidur, habisnya baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kamu sholawatan sama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali. Nanti mau tidur juga kamu kayak gitu. Kamu bangun tidur tuh udah langsung, ya Allah, Engkau telah membangunkan aku sebagaimana Engkau tadi malam telah membuat aku tertidur. Habis itu kamu sholawatan, ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad yang diterima sama Nabi Muhammad, yang pantas buat Nabi Muhammad. Atau kamu langsung ingat sama Nabi Muhammad terus kamu bilang, ya Rasulullah, saya bangun sebagai umatmu. Saya bangun sebagai umatmu, wahai Rasul. Jangan pernah pergi dariku ya Rasulullah. Seneng. Orang yang hidupnya kayak gitu, seneng hidupnya. Dunia sebelum akhirat. Kata Habib Ali Habsyi, yakadu min syiddati syuwaqi fuadi yatir ila habibil ladhi hubbuh sakan fid dhamir. Hati saya nih kalau nggak pinter-pinter saya jagain, ruh saya nih kalau nggak pinter-pinter saya tahanin, rasanya aku pengen buru-buru aja terbang menuju kekasih hati yang kerinduan padanya telah memenuhi seluruh ruang hati ini. Rasanya kayak tiap hari pengen mati aja, kata Habib Ali Habsyi. Udah gak kuat nahanin rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mahirjis illa bin Nabi. Kata Habib Ali, saya gak gerak kecuali bersama Nabi Muhammad, sebab saya mengingat Nabi Muhammad. Pikirannya menabi terus-terusan, indah. Hidupnya orang yang menjalankan syariat Nabi, yang mencintai Nabi Muhammad, selalu berisi keindahan dunia sebelum kelak keindahan akhirat. Menurutmu teman-teman saudaraku sekalian, orang mati yang paling enak tuh siapa? Kalau bukan matinya pecinta. Yang cinta sama Allah, yang cinta sama Rasulullah, matinya enak. Jadi pesta. Matinya jadi menyenangkan. Jadi saat-saat yang paling membahagiakan bagi mereka. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu keadaan-keadaan mereka. Wa tarabah kata Bilal. Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Saat sedang sakaratul maut Bilal mengatakan, duh senangnya saya, duh bahagianya saya, Allah bahagia bener saya. Melayang-layang rasanya, saya senang banget saya sekarang. Beberapa saat lagi aku akan berjumpa dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang meninggal bawa cinta menabi, enggak pernah sedih meninggalnya, senang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, enggak usah jauh-jauh ke orang-orang yang tinggi-tinggi. Enggak usah jauh-jauh kepada mereka-mereka ahli solawat, ahli cinta kepada Nabi Muhammad.
Nggak usah jauh-jauh kepada Habib Ali Habsyi, ulama, umi saya. Perempuan biasa-biasa saja. Perempuan biasa-biasa saja. Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Ibadahnya biasa-biasa aja, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Saat meninggalnya, adik saya sampai bilang, saya kecolongan kak, saya nggak tahu kalau Umi lagi sakaratul maut. Kenapa? Karena semua yang dikatakan tentang seremnya sakaratul maut nggak ada pada diri Umi. Beratnya sakaratul maut nggak ada pada diri Umi. Katanya kesakitan, Umi nggak kelihatan kesakitan. Katanya kepanasan, Umi nggak kelihatan kepanasan. Katanya kehausan, Umi nggak kelihatan kehausan. Umi malah cuman senyum aja, kemudian berkata perlahan-lahan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, meninggal dunia. Meninggal. Sambil lisannya terus-terusan memanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Manggil. Kenapa manggil? Barangkali karena hadir. Orang cinta sama Nabi Muhammad nggak pernah menyedihkan kematiannya. Kamu tinggal pilih. Udah saya kasih tahu, kamu udah tinggal pilih aja udah. Mau meninggal dalam keadaan berat, kayak banyak orang-orang rasakan itu, atau mau meninggal dalam keadaan enak, dalam keadaan menyenangkan, enggak ketakutan, enggak kehausan. Cintai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Kita bukan siapa-siapa tanpa Nabi Muhammad. Maka jangan pernah bolehkan Nabi Muhammad keluar dari dirimu, keluar dari hatimu. Karena siapapun dan karena apapun, enggak ada yang pantas menggantikan Nabi Muhammad untuk dirimu. Tidak uang, tidak barang, tidak rumah, enggak mobil, enggak orang, enggak ada, enggak cukup. Enggak ada yang cukup. Kamu ganti, kamu tuker Nabi Muhammad dengan apapun, teman-teman saudaraku sekalian. Karena beliau kita jadi mulia. Kalau enggak kamu, saya mungkin udah dikubur hidup-hidup. Kita, saya nih, saya, kamu semuanya. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, hinanya kayak apaan teman-teman sekalian? Kamu mau, mohon maaf, hanya jadi perempuan pemuas nafsu kaum laki-laki? Kamu mau nilai kamu hanya pada tubuh kamu itu? Kamu jaga, kamu rawat, kamu mandikan, kamu sabunin, kamu wangi-wangiin. Hanya untuk jadi dagangan kemudian dibayar sama laki-laki itu? Kamu mau kayak begitu? Enggak, tentu saja. Nilaimu bukan pada tubuhmu, nilaimu bukan bahkan pada tenagamu, bukan nilaimu ada pada hatimu. Jika di sana ada Allah dan Rasulnya, jika di hatimu penuh cinta kepada Allah, penuh cinta kepada Rasulullah, kamu jalani ajarannya Nabi Muhammad. Kamu cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang, semaksimal yang kamu bisa dalam mencintai seseorang. Jalani kehidupan yang semacam ini. Hidupmu enak, matimu enak, dikuburmu enak, di mahsyarmu enak.
sampai kapanpun enak. Apalagi? Mau apa lagi? Mau cari kesenangan di mana lagi? Mau cari kebahagiaan di mana lagi? Kita punya seindah-indah kebahagiaan. Kita punya seindah-indah jalan hidup. Jangan pernah mau ditukar dengan apapun dan dengan siapapun. Insya Allah. Yuk kita akhiri majelis kita ini dengan kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang kalau lagi denger kayak begini kan kayak yang iya ya, betul gak? Ngapain ya sampai segitunya gitu ngejar-ngejar cinta manusia, sampai segitunya, sampai sholat berantakan cuman buat ngumpulin harta, ya kan? Kalau lagi kayak begini nih kayak gitu. Abis dengerin saya ceramah kayaknya kayak soleha gitu kan. Ntar kalau udah pulang lihat anak mainan game. Ntar kalau udah pulang lihat suami kayak males-malesan di rumah. Kayaknya pelajaran saya udah lepas semuanya tuh. Udah gak tahu kemana tuh. Suka begitu? Kita minta sama Allah hidayahnya terus-terusan. Amin. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita minta sama Allah. Kita mau baca sholawatnya Habib Soleh Al-Hamid. Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul sana ngajarin kepada kita sholawat enak bener. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal wa talinu bihaz su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Artinya ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad yang dengan salawat itu ya Allah, dengan keberkahan salawat tersebut, dengan keberkahan Nabi Muhammad tersebut, taghfiru bihad dunub, dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Tuslihu bihal qulub, hati kami biar pada benar semuanya ya Allah. Hati kami biar pada benar, berkatnya Nabi Muhammad, berkatnya salawat kepada Nabi Muhammad. Tantaliku bihal usub, ya Allah, yang tersendat-sendat biar pada lancar. Urusan-urusan yang tersendat, yang ruwet-ruwet biar pada lancar semuanya, biar pada bagus semuanya. Amin. Urusan cara jaga hati, urusan cara jaga perasaan, urusan cara jaga bicara kita biar pada bagus semuanya nih, lancar-lancar semuanya nih, bener-bener semuanya nih insyaallah. Urusan rezeki kita juga biar berlancar, dapat rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Urusan belajarnya anak-anak kita biar pada lancar, mereka biar pada gampang, cepat nerima ilmu-ilmu, biar pada lancar-lancar semua urusannya insyaallah. Urusan rumah tangga kita biar pada lancar, biar pada bagus, sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi menim. Ya Allah, lunakanlah yang keras-keras. Apa nih yang pada keras? Hati.
Hati kita biar pada lunak, biar pada lembut semuanya insya Allah. Hati anak-anak kita juga biar pada lembut. Hati suami kita, hati orang tua kita, hati saudara-saudari kita, biar pada lembut, dikasih hidayah semuanya insya Allah. Dikasih cahayanya Nabi Muhammad semuanya insya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat juga ya Allah buat para sahabat Nabi Muhammad, buat para keluarga Nabi Muhammad, dan buat semua orang-orang yang punya nasab, punya hubungan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat ini. Saya dijazahkan salawat ini langsung oleh cucu Habib Saleh Al-Hamid. Mudah-mudahan jadi salawat yang bisa ibu-ibu amalkan. Kalau ada kesusahan baca aja salawat itu 10 kali. Istiqomahkan baca salawat itu sering-sering. Kalau ada apa-apa baca aja salawat itu 10 kali gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT bikin bagus hati kita, bikin terampuni dosa-dosa kita, bikin lancar urusan-urusan kita, dan bikin lembut hati-hati kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan baca salawat itu 10 kali. Yang punya air silahkan dibuka airnya. Yang airnya udah habis nggak usah ngambil air tetangganya. Ya. Nanti kalau pulang airnya kasih minum anaknya, kasih minum suaminya. Mudah-mudahan yang sakit-sakit juga mudah-mudahan disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah salawat kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب
وتصلح بها القلوب تنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات على هذه النيات بكل نية صالحات. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنت عليه. اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين بجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.